Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa ja'alna lan tati'akan sapa ingsun hum ing Nabi Ibrahim lan keturunannya, ing Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub, a'immatan ing dadi pemimpin. A'immatan ing dadi pemimpin. Jadi keturunan Nabi Ibrahim itu semua jadi pemimpin. Diuji semuanya lolos oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah doanya Nabi Ibrahim ini doanya ketika minta anak. Memperbanyak doa, Rabbi habali minas sholihin. Maka kita harus banyak doa. Ketika kita kawin, ya memperbanyak doa itu. Agar supaya diberi keturunan soleh. Dia jadi orang yang bermartabat, orang yang soleh, orang yang barokah, yang bermanfaat di mana-mana. Mari kita tafaul barokah doanya Nabi Allah Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala ketika minta anak. Tidak ada keturunan Nabi Ibrahim itu yang tidak jadi pemimpin. Semuanya rata-rata jadi pemimpin. Setira luar biasa Nabi Ibrahim ini dikabul aja. Nabi Muhammad menjadi Nabi, menjadi Rasul berkah doanya Nabi Ibrahim. Buktinya di dalam salat Ibrahim, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Ya Allah, berilah salawat dan rahmat Kanjeng Nabi Muhammad SAW keluarganya. Sebagaimana Engkau ya Allah memberi rahmat kepada Nabi Allah Ibrahim. Itu menunjukkan, kata Soeharto, menunjukkan bahwa melihat daripada pemahaman salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, berarti Nabi Muhammad itu adalah hasil berkah doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkahnya doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Luar biasa Nabi Allah Ibrahim. Luar biasa. Semuanya jadi pemimpin. La fada imatan bitahqiqil hamzataini kalawan din tahqiq hamzah karunya. Jadi dibaca jelas bitahqiqil hamzah kalawan merealisasikan hamzah karu. Jadi dibaca a'immah wa ibdalis saniyati lan ganteni hamzah kang kaping karu ya an iya, dan ini dibaca a'immah ya. Yuktada kang din not sapa bihim a'immah fil khairi ing dalem kaapian. Jadi keturunan Nabi Ibrahim semuanya itu jadi pemimpin, menjadi panutan umat dalam bidang kebaikan. Dalam bidang kebaikan. Yahduna kang doakan sopainah. Yahduna kang doakan sopainah an-nasai bermusuh. Semuanya itu adalah menjadi hadin, menjadi mursyid, menjadi wa'i, menjadi mudzakir keturunan Nabi Muhammad.
sehingga mampu mencetak orang itu menjadi pelantara dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah keturunan Nabi Allah Ibrahim. Mencetak manusia bagaimana supaya dapat hidayah. Itu keturunan Nabi Allah Ibrahim. Tidak ada keturunan Nabi Ibrahim itu menjadi onar di mana-mana, gak ada. Ada gak ada? Kalau melihat dari Al-Quran ini, gak ada menjadi onar. Menjadi onar, gak ada. Keturunan Nabi Ibrahim ini semuanya jadi pemimpin, jadi panutan. Jadi panutan yang bermanfaat, yang barokah di tengah-tengah umat. Sehingga dengan pelantara ucangan-ucangan, kajian-kajian tersebut, kaum-kaum itu bisa cerdas otaknya. Kaumnya bisa pola pikir Islam. Jadi keturunan Nabi Ibrahim ini menjadi hidayah, dapat mencerdaskan umat yang lain, bukan memperbudak umat yang lain. Karena Nabi Ibrahim itu hakikatnya selalu taat, ngabdi kepada Allah. Dengan ngabdinya itu sehingga diangkat menjadi nabi. Nabi Ibrahim itu unik, sekecil hujan apapun tidak pernah Nabi Allah tinggalkan. Wa idzibtala Ibrahima rabbuhu, terus di kalimatin fa'atamah, pasti fa'atamah, dilaksanakan. Hujan kecil, hujan besar, dilaksanakan semuanya apa yang diperintahkan oleh Allah. Itulah Nabi Allah Ibrahim, selalu orangnya konsisten, bertanggung jawab atas amanah yang merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti dilaksanakan. Itu Nabi Ibrahim, sehingga hasil putra dan cicitnya, cucunya ini adalah luar biasa. Itu Nabi Allah Ibrahim. Di antara dari Ismail muncullah Nabi yang paling akhir, yaitu Nabi Muhammad. Paham ke? Nabi Muhammad luar biasa. Berkah doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habali minas salihin, di surah As-Saffat itu. Luar biasa. Maka kita harus banyak doa, khususnya para kiai pondok selalu mendoakan santrinya. Tirulah jejak kelakuan Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga Nabi Ibrahim terbukti keturunan sudah jadi nabi semua, menjadi orang yang menjadi orang yang berakhlakul karim. Itu keturunan Ibrahim. Kalau memang ada orang ini mengaku keturunan nabi tapi akhlaknya gak baik, itu perlu dipertanyakan. Juga ada ceritanya keturunan Nabi Ibrahim itu gak baik, akhlaknya gak baik. Dan juga gak ada namanya keturunan Nabi Muhammad itu gak baik, pasti itu baik. Pasti baik. Maka kalau ada orang mengatakan ngaku keturunan Nabi tapi halnya gak baik, itu perlu timbul tanda tanya. Dan orang timbul tanda tanya wajar. Wajar. Kenapa kau wajar? Ya kalau kita melihat Nabi kan halaknya luar biasa. Kalau ada yang mengaku keturunan Nabi sementara akhlaknya agak baik, itu perlu dipertanyakan ke keturunannya. Gitu Itu namanya ilmi. Ya namanya ilmi
ini ya. Terus ya duna Nabi, nama keturunan Nabi Ibrahim jadi pemimpin semua yang mampu mencetak manusia cerdas, mampu mencetak manusia hatinya bersih, mampu mencetak manusia itu akhlaknya luar biasa, akhirnya luar biasa. Itulah hasil doa Nabi Ibrahim ketun jadi pemimpin. Terus bi amrina kalawan ai iladina, maring ba itu bermana ilah, bi amrina maring agama kita, ai iladina tegesi maring agama kita. Ada ba ditab'in, ada ba bermana ilah, ada bi amrina ai ila dinina tegesi maring agama kita. Jadi Nabi Allah Ibrahim itu keturunan Nabi Ibrahim ini adalah dapat memberi petunjuk, mendidik manusia itu cerdas, mendidik manusia itu intelektual. Itulah Nabi Ibrahim dan keturunannya. Karena mampu mendidik manusia itu menjadi orang intelektual, menjadi orang cerdas, menjadi orang berpola pikir Islami, maka sehinggalah berhaklah mempunyai titel mursyid, mencetel wa'id, mencetel mudzakkir. Lah, pemimpin Nabi Ibrahim dan ketua itu mencetak manusia itu dengan berwawasan agama Islam. Bukan Islam dibuat gedok, bukan. Dirinya mencetak manusia itu berada dalam bingkai agama Islam. Paham gak? Berwawasan agama. Nah, karena mencetak manusia itu berada dalam bingkai agama, sehingga orang tersebut itu mampu mempraktikkan rukun mampu mempraktikkan rukun iman, dan mampu mempraktikkan ihsan. Paham gak? Karena Nabi Ibrahim itu mampu dengan ketua itu mencetak manusia berada di dalam agama, sehingga mereka ini mampu berpola pikir Islam. Terus bahwa ainalan paring sapa isun ilahi Nabi Ibrahim. Ini kan ilahi maring Ibrahim dan Ishak dan Yakub fi'lal khairati, ing nglakoni pirang-pirang kebagusan. Subhanallah. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Ishak dan keturunannya semuanya selalu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kelakuannya, aktivitasnya, semuanya itu adalah wahyu dari Allah. Wahyu dari Allah. Wa iqamas shalah, lan mendirikan salat. Lan jenengaken salat. Wa ita'az zakah, dan awe zakat. Luar biasa. Jadi aktivitas kebaikannya, sosialnya luar biasa. Mendirikan sholat. Jadi resepnya gini, yang penting
di tengah-tengah umat kita bersama ini, kalau kepingin diberi selamat dunia akhirat, di tengah-tengah umat selalu menampakkan fi'lul khairat. Selalu baik di tengah-tengah beraktivitas baik. Baik sikap, ucapan, akhlak bagaimana. Kita harus baik. Ya. Hidup di kampung harus baik. Baik di antara kampung, saling dukung di antara itu namanya fi'lul khairat. Saling bantu. Masa satu tempo di kampung punya kawi tetangganya. Punya kawi misalnya mantek. Kan biasa kalau Surabaya. Tetangga-tetangga. Kadang karena tempatnya itu cuma 5 meter kali 12. Tentunya kan butuh bantuan tempat yang lain. Harus dibantu. Harus dibantu. Membantu itu namanya fi'lul khairat. Ya namanya hidup di kampung kalau begitu, saling adaptasi, saling memberi pengertian. Sesama Islamnya enggak, ya harus begitu. Wajib. Walaupun beda agama, kalau di kampung saling mendukung, walaupun tetangganya Kristen misalnya. Kristen punya kawi, manten, biasa kalau di kampung. Ya, orang Islam yang tetangga-tetangga yang Islam selalu bantu. Misalnya masam terop misalnya. Apa tiangnya itu bertempat di tempatnya di non yang Islam itu wajib diberikan. Wajib diberikan. Ini menurut pendapat Kaul Gadim. Wajib. Jadi kita jangan jahat. Harus kita hidup berdampingan dengan Islam, dengan non-Islam. Kita tidak boleh selalu jahat, tidak boleh sombong. Kita harus adaptasi. Allah Ta'ala tidak melarang la yanhakumullah anil ladhina lam yuqatilukum wa lam yabtulukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Ayat ini memberi pemahaman bahwa kita hidup berdampingan dengan non-Islam. Kita harus baik, kita harus adaptasi, kita harus saling pengertian, kita harus saling tolong-menolong. Tolong-menolong. Jangan sampai jahat sekalipun orang Kristen yang hidup di kampung, sakampung. Kadang-kadang kita jangan merasa sok suci. Mari ikutilah perintah Allah ini. Perintah Allah ini. Lah, kita baik kepada orang lain itu namanya fi'lul khairat. Fi'lul khairat. Sebagaimana Nabi Ibrahim dan keturunannya ini selalu diparingi fi'lul khairat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dua, harus sholat jangan betul, jangan sampai ditinggal. Yang ketiga, harus selalu memberi zakat bila kada mampu. Sebab begini, teruskan dulu. Aitu fa'alu tekadilakoni. Tekadilakon apa khairat. Wa tuqamu dan dijenengakan apa fi'lul khairat. Wa tu'ta dan wa tuqamu dan dijenengakan. Yaitu fi'lul khairat atau iqamah shalah atau zakat. Ya. Wa tuqamu aitu fa'lillah kuna fi'lul khairat wa tuqamu dan dijenengakan apa salat wa tu'ta dan diberikan apa zakat minhum saking Ibrahim dan Ishak dan Yakub wa min atba'ihim
dan saking pengikut-pengikutnya kabeh. Wa athulha ilan utawi bungha opo iqamatun lafat iqamah keliru wa atfuha iqamatin lan utawi buang hai lafat iqamah iku tahfifun memberi dispensasi atau ngentengan. Wa lan ono sapa Ibrahim dan Ishak lan Yakub dan aku di kita iku abidina ahli ibadah kabeh. Jadi Nabi Allah Ibrahim itu luar biasa lah. Nabi Ibrahim ini nak saking hebatnya, sosialnya luar biasa Nabi Ibrahim. Di samping punya sikap yang baik terhadap tetangga, terhadap kaumnya, terhadap orang yang lemah semuanya Nabi Ibrahim. Dan juga sholat tidak pernah ditinggalkan Nabi Ibrahim. Jadi undang-undang sholat mulai sholat dulu. Dan sosialnya luar biasa Nabi Ibrahim. Anda tahu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini nak, kalau makan, kalau gak ada temannya gak makan Nabi Ibrahim. Jadi kalau makan masih menunggu tamu. Itu Nabi Ibrahim. Kalau misalnya hari ini gak ada, besoknya gak ada, 3 harian. Jadi Ibrahim selama gak ada temannya gak makan. Jadi kalau gak ada tamu berarti gak makan Nabi Ibrahim. Itu Nabi Ibrahim. Luar biasa. Jadi Ibrahim itu selalu makan bersama dengan orang kampung. Gak pernah Nabi Ibrahim ini tidak makan bersama dengan orang kampung. Jadi masih menunggu tamu. Kalau Nabi Ibrahim itu ada makan. Kalau mau makan Nabi Ibrahim itu masih menunggu tamu. Kalau gak ada tamu ya gak makan Nabi Ibrahim itu. Ya, kalau sampai 2 hari ya gak makan 2 hari. Itu Nabi Ibrahim. Luar biasa Nabi Ibrahim ya. Luar biasa. Nabi Ibrahim itu orang kaya nah. Kaya. Orang kaya Nabi Ibrahim. Miliarder Nabi Ibrahim. Itu Nabi Ibrahim. Buktinya kaya. Apalagi cuma sekedar sedekah biasa. Ya. Perharinya Nabi Ibrahim luar biasa. Termawan. Kurban aja Nabi Ibrahim. Kalau sekali kurban ini. Kambing sampai 1000 kambing. Ada di Indonesia 1000 kambing. Ada? Enggak ada. Itu kalau kurban. Kambing sing api-api. Berapa itu? 1000 kambing. Kalau sapi itu 300 sapi. Unta 100. Luar biasa ya. Gak urunan ini, kalau Indonesia kan urunan. Kepingin kurban, satu kampung urunan, setiap bulan ngasih apa? Urunan supaya mencapai misalnya harganya 30 juta urunan. Kepingin punya kurban. Kalau Nabi Ibrahim sendirian, kambing 1000 pribadi Nabi Ibrahim, unta 100, sapi itu berapa? 300. Ibrahim. Luar biasa. Ini sekali kurban, nah. Sekali kurban. Sekali kurban Nabi Allah Ibrahim, kambing 1000, sapi 300, unta 100. Coba sampai itu. Kalau umpamanya kambing sekarang 1000, itu berapa ukuran kambing? Ukuran kambing itu untuk bisa dibuat kurban. Katakanlah kalau kambingnya itu harga 3 juta misalnya, kali 1000 berarti berapa? 3 juta kali 1000. Per kambing itu harganya kalau diukur sekarang ayo itu
Misalnya 3 juta per kambing kali 1000 kan bisa menempuh 3 M. Bisa menempuh 3 M. 3 M. Sedangkan kita kurban 1 sudah gemeter. Semua merasa hebat. Gak ada orang. Nabi Ibrahim sekali kurban kambing berapa? 1000. Keumpamanya dihargai per kambing itu 3 juta kali 1000 berarti kan 3 M. 3 M. Kalau sapi misalnya katakanlah paling kecil harga 20 juta. 20 juta kali berapa nak? Kali berapa? 300. Ya mungkin ya perkiraan kalau nggak salah ya 6 M. Betul. Hitung mas-mas. Bahasa perkiraan 6 M. Jadi harga 21 per kambing ya, per sapi harga 20 kali 300. Kalau dihargai bisa 6 M. 6 M. Berarti kambing 3 M, sapi 6 M, berarti berapa? 9 M. Sekarang unta itu ketika itu Nabi Ibrahim itu kurban unta sebanyak 100 ekor. Hargai unta itu 50 juta. Berarti kalau dihargai 50 juta kali 100 berarti berapa? Kalau dia di kalkulator. Ya perkiraan kalau ke 5 M itu. 5 M. Berarti 9 M ditambah 5 M berarti 14 M. Sekali kurban. Wah, luar biasa. Gak ada Indonesia. Walaupun sama nak. Walaupun ini pribadi, uang pribadi ini bukan uang negara itu. Uang pribadi bukan uang negara. Ya. Walaupun Presiden Indonesia gak ada sekali kurban itu 14 M. Gak ada. Luar biasa Nabi Ibrahim. Luar biasa. No, gak gemeter Nabi Ibrahim, enggak. Malah tambah seneng. Memang kesukaannya Nabi Ibrahim itu, selalu bersedekah. Itu Nabi Ibrahim. Inilah Nabi Ibrahim. Jadi kesimpulannya, orang jadi pemimpin ini harus belatir. Orang jadi pemimpin ini harus dermawan. Tidak boleh dermawan. Karena dengan kedermawanannya itu ada makna tersirat di dalamnya. Bisa kaya hati, bisa kaya harta, dan bisa kaya kedudukan, bisa kaya keturunan yang soleh dan solehah. Itu dermawan. Maka sampean jadi orang kaya jangan medit-medit. Jadi kaya cuma kaya sendiri. Tetangga repot gak dibantu. Tetangga butuh dibantu tapi disuruh bayar lebih tanda kutip mengenakan uang. Itu besok orang kaya itu hartanya dan berangkasnya akan menjadi ular kobra, akan menggigit kepada orang yang medit. Na'udzubillah min dzalik. Itulah Nabi Allah Ibrahim. Jadi Ibrahim itu luar biasa, luar biasa. Jadi sekali kurban Nabi Ibrahim itu mengeluarkan uang biaya sebanyak berapa nak? 14 M. 14 M. Itulah Nabi Ibrahim. Semoga kita menjadi orang kaya raya,
dengan berkah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dengan berkah doanya Rabbi habli minas salihin, berkah doanya Nabi Ibrahim, sehingga kita ini menjadi orang jutawan, kita ini menjadi orang yang dermawan, kita ini menjadi orang yang ilmuwan, sehingga mampu mempraktikkan Islam hidup di mana-mana, mampu mempraktikkan ilmu-ilmu agama di mana-mana dengan berkah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim, hadana Allah yakum ajmain, wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Ya Rabbi Rabbi wa bi barakatihim bi hurmatihim wa amitana fi tariqatihim wa muhabbatihim minal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin الحق وعلى آله قدر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.